Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai trigonometri. Oke. Trigonometri itu memang bukan materi umum, materi khusus fisika ya, melainkan materi atau konsep yang dipelajari di matematika sebenarnya. Tapi untuk bisa mengerjakan soal fisika, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya trigonometri. Oke, jadi kita akan sedikit mempelajari mengenai trigonometri yang kita butuhkan aja di dalam fisika ya, dasar-dasarnya. Jadi nggak trigonometri sama seperti matematika. Jadi kita belajar dasar-dasarnya aja sedikit agar gampang dalam menjawab soal-soal fisika. Nah, trigonometri ya itu berasal dari kata trigono dan metri ya. Artinya apa? Trigonometri itu merupakan ilmu ukur segitiga ya. Jadi trigono itu artinya segitiga. Jadi ilmu ukur segitiga. Nah, yang kita ukur di sini adalah segitiga. Nah, khususnya lagi nanti kita akan bermain dengan segitiga siku-siku ya, yaitu segitiga yang sudut salah satu sudutnya ini 90 derajat. Oke, sekarang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalau kita memiliki segitiga siku-siku, katakanlah sisi mendatarnya nilainya A, sisi tegaknya nilainya B, dan sisi miringnya misalnya C. Oke. Nah, pada dalil Pitagoras yang sudah pernah kalian pelajari, itu hubungannya kalau secara Pitagoras C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat akar, atau boleh C kuadrat gitu ya. A kuadrat tambah B kuadrat, atau yang seringnya gini ya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat, yang mana aja boleh. Ini dari Pitagoras ya. Nah, selain Pitagoras, dari segitiga siku-siku kita juga bisa mengambil yang namanya perbandingan trigonometri. Nah, cara mengambilnya gimana? Kita letakkan dulu sudut yang diketahui, misalnya sudut diketahuinya di sini atau di sini, boleh di mana aja. Kita misalkan sudutnya setara alfa di sini. Ya, sudut antara A dan C. Nah, perbandingan trigonometri itu yang standarnya ada 3 ya. Sebenarnya ada 6 ya, tapi kita ambil 3 aja. Perbandingan trigonometrinya itu ada yang namanya sinus ya. Nah, nilai sinus itu ya, nilai sinus tentu sudut alfa ya, nilai sinus sudut alfa itu sisi depan dibagi sisi miring. Oke. Jadi sisi depan dibagi sisi miring. Sudut alfa, B merupakan sisi depan dari sudut alfa, C tentu sisi miring ya. Kalau yang A ini adalah sisi samping dari sudut alfa. Maka kita bisa buat, nah ini sering juga disingkat ya, begini penulisannya. Jadi sin alfa sama dengan D per mi. Ya, jadi sering diingat itu sin sama dengan demi. D per mi dari segitiga siku-siku ya. Jadi perbandingan sisi depan dan sisi miring dari segitiga siku-siku. Itu nilai sinus. Nah, kemudian ada yang namanya kosinus ya. Kita buat warnanya sama. Kita buat kosinus alfa. Nah, untuk kosinus itu bukan depan per miring, tapi samping per miring. Jadi di sini sisi samping dibagi sisi miring, itu untuk kosinus. Nah, sering disingkat itu cos alfa sama dengan sami. Ya, jadi samping per miring. Nah, ini untuk cos. Nah, kemudian untuk yang terakhir ada yang namanya tangen. Tangen alfa itu nilainya depan per samping.
Jadi sisi depan dari sudut dibagi dengan sisi samping dari sudut. Oke. Nah, disingkat tan alfa sama dengan D per mi. Ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, sin itu sisi depan per sisi miring, cos sisi samping per sisi miring, tan sisi depan per sisi miring. Ya, ini untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kita ambil contohnya. Ya. Nah, kita ambil contohnya. Katakanlah kita punya segitiga. Ya. Siku-sikunya di sini. Ya. Kemudian di sini nilainya katakanlah 3, di sini nilainya 4, di sini nilainya 5. Di sini diketahui sudut alfa, ya. Maka dengan mudah kita bisa mencari perbandingan sin, cos, dan tan. Ya, misalnya aja, ya, nilai sin alfa berarti depan per miring, jadi 3/5. Ya. Nah, begitu juga nanti cos alfa, ya. Cos alfa sama dengan 4/5. Ya. Dan yang terakhir ada tan alfa sama dengan 3/4, ya, karena tan itu depan per miring. Ini salah. Tan itu bukan depan per miring, depan per samping, ya. Jadi tan depan per samping, ya. Depan per samping. Oke. Nah, bisa aja segitiganya ini segitiga yang sama, ya. Tapi yang diketahui bukan sudut yang di bawah, tapi sudut yang di atas. Misalnya di sini ada sudut theta. Ya, ditanyakan ke kita adalah nilai perbandingan trigonometri dari sudut theta. Maka kita juga bisa buat sin theta sama dengan, nah, kalau sudut theta, sisi 4 ini merupakan sisi depan, sisi 3 ini merupakan sisi samping. Jadi sin theta sama dengan 4/5, cos theta sama dengan 3/5, ya. Sementara tan theta sama dengan depan per samping, ya, depan per samping, jadi 4/3. Oke, begitu. Nah, jadi segitiganya ini bisa aja segitiga yang sama, ya. Cuman kalau sudut yang diketahuinya itu sudut yang berbeda, maka nilai sin cosnya itu bisa berbeda, karena letak sudut itu mempengaruhi yang mana yang akan menjadi sisi depan, yang mana yang akan menjadi sisi samping, ya. Kalau sisi miringnya sama aja. Nah, begitu. Itu untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke? Oke, baik. Tadi kita sudah melihat perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, karena trigonometri ini berhubungan dengan sudut, jadi akan ada yang namanya nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, kita tahu, ya, satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Kalau dibagi 2 jadi 180 derajat. Kalau dibagi lagi menjadi 90 derajat. Nah, ini bisa aja dibagi lagi menjadi 60, menjadi 30, menjadi 45 dan seterusnya. Nah, sudut-sudut ini itu dinamakan sudut istimewa. Nah, nanti dalam fisika kita akan sering memerlukan nilai-nilai sudut istimewa ini untuk mengerjakan soal fisika, ya. Jadi ini yang pentingnya. Nah, sebelum ke grafik ini, kita lihat dulu nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini itu nilainya 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, yang perlu dihafal, yang perlu diingat itu cuma ini, ya. Sisanya ini nanti ada trik cara mengingatnya. Oke, ada cara mudah untuk mengingatnya. Jadi tidak dihafal, nilai sin, cos, dan tan itu tidak dihafal, tapi ada trik untuk mengingatnya. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi yang perlu diingat itu sudut istimewanya 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Sin 0, ya, sin 30, sin 45, 60, dan 90 ini ada nilainya. Nah, semuanya ini bernilai setengah gitu, tapi ada ujungnya, ya. Jadi semuanya bernilai setengah. Jadi cara gampang ingatnya semuanya bernilai setengah. Tapi sin 0 itu setengah akar 0. Sin 30 setengah akar 1, akar 2,
akar 3, dan akar 4. Jadi terus begitu. Kalau cos mulai dari akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, dan akar 0. Jadi kebalik ya. Nah, setengah akar 0 tentu 0 kali setengah jadinya 0. Nah, ini nggak ngaruh ya kalian. Jadi tetap setengah. Ini tetap, ini akar 4 2 kali setengah 1. Nah, angka yang kita pakai itu ini sin 0 0, sin 30 setengah. Nah, ini cara ingatnya aja ya, sin 30 1. Ini juga sama, nilainya 1, nilainya setengah, nilainya 0. Oke, jadi cara ingatnya itu ikuti pola seperti ini. Nah, kalau nilai tan itu gimana? Nilai tan itu ada rumusnya, sin bagi cos ya. Jadi tangen itu sinus bagi kosinus. Jadi nilai tan bagi aja nilai sin dan nilai cos dibagi. Jadi misalnya tan 0 berarti 0 bagi 1, hasilnya tentu 0. Tan 30 setengah bagi setengah akar 3, setengah ya bagi setengah akar 3, jadi setengah dengan setengahnya hilang, jadi 1 per akar 3 hasilnya. Ini jadi 1, ini jadi akar 3, yang ini 1 bagi 0 itu tak terdefinisi sebenarnya. Tapi ada juga yang buat tak hingga. Sebenarnya beda sih ya. Jadi ini tak terdefinisi atau tak hingga. Nah, cuman di sini nanti kalau kalian cari tan 30 jarang orang menuliskan 1 per akar 3 ya, karena secara matematika itu akar di bawah itu nggak boleh. Jadi harus dirasionalkan. Jadi merasionalkan meskipun berbentuk akar. Maka kalian akan sering mendapatkan tan 30 itu bukan bentuknya 1 per akar 3, tapi hasilnya 1 per 3 akar 3. Ini bentuk yang sering kalian dapatkan nantinya ya. Jadi sama aja, tinggal proses matematika. Nah, masalahnya adalah nilai sudut istimewa itu nggak cuma sampai segini ya. Nilai sudut istimewa itu bisa berlanjut sampai nanti ketemu 180, sampai ketemu 360 dan seterusnya. Ya, itu semuanya istimewa. Cuma kita nggak perlu hafal, kita cukup lihat pola ini ya. Misalnya 0 ke 30 itu kan bertambah 30 polanya. 30 ke 45 ini bertambah 15, ini juga bertambah 15, ini bertambah 30. Jadi polanya itu ngikutin ini. Nah, jadi selanjutnya sudut istimewanya berapa? Itu ngikutin pola 30, 15, 15, 30. Jadi 90 bertambah 30 ya, jadinya 120 bertambah 15 ya. Jadi 135 bertambah lagi 15, 150 bertambah lagi 30, 180. Nah, perhatikan akan ketemu angka yang bagus ya. Jadi dari pembagian lingkaran tadi ya. Nah, nilainya gimana? Nilainya ngikutin ya. Jadi ini tetap semuanya setengah, 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 setengah. Nah, cuman akarnya setelah akar 4 itu turun lagi. Akar 3, akar 2, akar 1, akar 0 dan seterusnya. Setelah akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4, setelah akar 4, akar 3, akar 2 dan seterusnya. Jadi ngikutin pola. Kalau cos setelah akar 0 berarti langsung aja setengah akar 1, setengah akar 2 dan seterusnya. Jadi ini semuanya setengah, 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 setengah. Nanti kalian bisa buat lanjutkan polanya sampai ketemu 360 ya. Ini enggak muat papan tulisnya. Nah, nanti kalian lanjutkan sendiri. Ini berarti akar 1, akar 2, akar 3 dan akar 4. Nah, ini kita lanjutkan ke bawah, ini akan mengikuti pola ini. Oke. Nah, yang terakhir adalah ada grafik sin dan grafik cos. Untuk apa? Nah, ini sebenarnya nilainya belum benar-benar banget ya. Jadi masih ada yang kurang. Nah, kita bisa lihat dari grafik. Nah, ingat, satu lingkaran itu sama seperti ini, satu gelombang. Ya, jadi grafik ini kan mirip gelombang ya. Jadi satu gelombang itu sama dengan satu lingkaran ya. Perhatikan, ini bagian atas, ini bagian bawah. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Nah, satu lingkaran 360 derajat, berarti di sini 360, di sini setengah lingkaran, berarti 180. Kalau kita bagi 2, ini berarti 90 karena setengah lingkaran dibagi 2. Di sini masih 0. Kalau di sini berarti 90, 180, berarti 270 kelipatannya. Nah, kemudian sudut 30, 45, 60 ini ada di rentang sini, nanti ada 30, ada 45, ada 60 dan seterusnya. Cuman kita nggak perlu bagi sampai situ. Nah, perhatikan, sin 0 itu masih 0 kan? Nah, di sini 0, sin 0. Sin 90 di sini puncak, sin 90 itu puncak, makanya sin 90 itu nilainya 1. Jadi nilai puncaknya itu 1. Setelah sin 90 itu sin berapa? Sin 120, lihat setengah akar 3.
setengah akar 3 tentu lebih kecil dari setengah akar 4, makanya kecil kan. Jadi yang paling tinggi itu sin 90. Nah perhatikan sin 180, sin 180 ini ketemu 0 kan, sama kayak sin 0. Jadi sin 180 ini 0 juga. Jadi kalau kita lihat sini, nah ini sin 180 itu 0. Setelah 180 berapa lagi? Ada 2, 10 yang ngikutin pola 30, 15, 15, 30 tadi. Jadi sin ini berarti setengah akar 1 dan seterusnya. Nah, nilainya coba lihat. Karena setelah 180 grafiknya jadi di bawah, maka nilainya di sini jadi negatif. Jadi di sini memang mengikuti pola setengah akar 1, akar 0, akar 1, tapi di sini ini udah bernilai negatif, negatif, negatif dan seterusnya. Jadi setelah 180 nilainya akan negatif, nilai sin. Kapan positif lagi? Setelah 360 ini kalau kita lanjutkan dan seterusnya ini jadi positif lagi ya, kemudian negatif lagi. Jadi positif negatif bisa dilihat dari grafik. Nanti mungkin di matematika kalian akan belajar namanya kuadran. Nah itu untuk menentukan positif negatif ya. Tapi untuk ini Bapak ajarkan melalui grafik. Nah, untuk cos sama. Cos itu grafiknya begini. Jadi kalau kita punya grafik sin tadi begini, gelombang ya, kalau kita potong di sini, nah ini menjadi grafik cos ya. Jadi grafik cos itu sebenarnya bagian dari gelombang juga ya. Cuman mulai dari puncak, mulainya dari sini, bukan mulai dari lembah, dari dasar. Nah di sini 0, di sini tentu 360, ini bagi 2 nanti 1 80, di sini 90, di sininya 2 70. Oke. Nah, cos 0 ini udah 1, cos 90 0, coba lihat. Cos 90 jadi 0. Nah, setelah 90 itu jadi di bawah ya. Jadi setelah 90 ini jadi negatif. Nah, jadi nilai cos tadi setelah 90 ini jadi negatif, 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 negatif dan seterusnya negatif. Ya, kapan positif lagi? Setelah melewati 270 ini akan positif lagi. Oke? Jadi untuk nilai sin negatif itu dimulai dari setelah 180, untuk cos negatif itu dimulai setelah 90. Ya, jadi cos 120 minus setengah. Ya, di sini jadi minus setengah. Oke, begitu. Nah, ini nanti grafiknya bisa dibuat sendiri yang lebih bagus. Tabelnya mungkin bisa dilengkapkan sendiri, tapi rata-rata kita butuhnya mungkin cuma sampai nilai sudut 90 ya. Tapi nggak ada salahnya kalian juga tahu nilai-nilai yang ini ya. Oke, begitu aja untuk dasar-dasar trigonometri ya. Nanti lebih dalamnya kalian akan mempelajarinya di matematika ya. Untuk fisika sementara sampai sini itu udah cukup untuk memudahkan kalian mempelajari fisika. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.